Dan perlu kami sampaikan bahwa sesungguhnya pengobatan apapun tekniknya itu hukum dasarnya adalah mubah. Jadi tidak boleh mengatakan bahwa kalau dengan obat ini sunnah, kalau dengan obat yang lain tidak sunnah, maka ini tidak diperbolehkan gitu. Karena hukum dasarnya adalah mubah. Apakah pengobatan herbal itu termasuk tibun nabawi atau tidak? Maka para pemirsa sekalian, kita mesti fahami dulu apa itu at-tibun nabawi. Tibun nabawi itu adalah pengobatan-pengobatan ataupun cara-cara yang dilakukan Rasulullah SAW pada zaman dahulu untuk mengobati penyakit. Artinya harus ada dasar yang kuat dari Rasulullah SAW, entah itu sebuah hadis yang sahih ataupun perkataan-perkataan para sahabat tentang Rasulullah SAW melakukan sesuatu dengan cara-cara tertentu, itu harus ada. Artinya kalau itu tidak ada, maka tidak bisa disebut sebagai tibun nabawi. Karena sekarang banyak orang-orang yang kemudian banyak berjualan herbal mengatasnamakan tibun nabawi. Ini yang mesti kita koreksi betul gitu ya. Jadi tibun nabawi itu harus ada dasar yang sahih betul bahwa itu dilakukan Rasulullah SAW, disetujui Rasulullah SAW, ataupun diucapkan Rasulullah SAW. Maka ini merupakan dasar tibun nabawi. Maka kita perlu lihat herbal apa yang dimaksud gitu kan. Kalau misalnya temulawak dicampur serai, kemudian dicampur-campur herbal-herbal Jawa yang lain, maka kalau itu tidak ada dasarnya, maka bukan tibun nabawi. Apalagi pada zaman Rasulullah SAW mungkin tidak mengenal adanya temulawak, ya apalagi di ngoblengke misalnya, maka tidak mengenal itu, maka itu tidak tibun nabawi tentunya gitu. Ya, ini yang tidak boleh mengatasnamakan sama Rasulullah SAW untuk kepentingan-kepentingan tertentu gitu. Karena banyak sekarang ini orang-orang yang benar mengatasnamakan Rasulullah SAW padahal tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, termasuk dalam hal pengobatan-pengobatan seperti itu. Maka perlu kita lihat herbal apa yang dimaksud itu. Kalau herbal yang dimaksud dengan madu, maka betul madu merupakan salah satu at-tibun nabawi ya. Karena banyak hadisnya. Misalnya alaikum bisyafa'aini al-asalu wal Quran. Jadikan dua macam pengobat oleh kalian yaitu al-asal madu dan Al-Quran. Maka madu masuk at-tibun nabawi gitu. Habatus sauda misalnya masuk karena ada hadis-hadisnya gitu kan. Tapi kalau selain yang ada di dalam hadis, maka tidak boleh mengatasnamakan sebagai at-tibun nabawi dalam rangka untuk menjual supaya lebih laris misalnya, maka ini tidak diperbolehkan sama sekali. Karena ancaman Rasulullah SAW sangat tegas ya, bahwa barang siapa yang mengatasnamakan aku sementara aku tidak melakukannya, maka siap-siapkan tempatnya nanti di neraka jahanam, kata Rasulullah SAW. Maka tidak boleh sembarangan mengatasnamakan herbal ini sesuai dengan Rasul, herbal ini dilakukan Rasulullah SAW, maka ini tidak diperbolehkan sama sekali. Harus ada dasar-dasar yang sahih, yang kuat betul tentang itu gitu. Dan perlu kami sampaikan bahwa sesungguhnya pengobatan apapun tekniknya itu hukum dasarnya adalah mubah. Jadi tidak boleh mengatakan bahwa kalau dengan obat ini sunnah, kalau dengan obat yang lain tidak sunnah, maka ini tidak diperbolehkan gitu. Karena hukum dasarnya adalah mubah. Tergantung kepada tujuan kita, bisa menjadi wajib, bisa menjadi haram, bisa menjadi sunnah gitu. Tapi hukum dasarnya adalah mubah. Karena Rasulullah SAW pernah berbekam, Rasulullah SAW pernah dengan madu, Rasulullah SAW juga pernah berobat dengan orang-orang Romawi pada waktu itu. Jadi artinya pengobatan ini sah-sah saja gitu kan, asalkan memang dengan tujuan-tujuan yang baik gitu. Ini yang perlu kami tekankan karena banyak sekarang ini orang-orang yang mengatasnamakan at-tibun nabawi, mengatasnamakan sunnah, kemudian dia meniadakan pengobatan-pengobatan yang lain. Yang sesungguhnya itu sangat bermanfaat buat masyarakat kita.